Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Street Kings. Film ini dirilis pada tahun 2008. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah rumah, seorang pria sedang membersihkan senjata apinya. Ia adalah seorang detektif yang bernama Tom Ludlow. Lalu ia keluar rumah dengan mengendarai mobil. Ia mendatangi sebuah parkiran. Di sana ada dua orang Korea yang sudah menunggu Tom untuk membeli senpi yang Tom bawa di dalam bagasinya. Karena tidak sesuai dengan pesanan, mereka berdua menghajar Tom. Tom pun menelpon seseorang untuk diberitahu keberadaan mobilnya. Tom pergi ke tempat tersebut, lalu ia menemukan mobilnya sudah ada di sana dan mengambil sebuah pistol di dalam bagasi, lalu masuk ke dalam rumah dan menembaki orang yang ada di dalam rumah tersebut, yang ternyata adalah penculik dua orang anak wanita yang sedang dicari oleh seluruh polisi. Kapten polisi yang bernama Jack Wonder melakukan konferensi pers kepada wartawan, menyampaikan mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Di dalam TKP, Tom dan Santo sedang berdebat, lalu masuk Kapten Jack. Mereka disuruh pergi kecuali Tom, dan Kapten Jack memuji Tom atas keberhasilannya. This is beautiful. And that machine gun shit, that was perfect. This is lovely, Tommy. Come here, man. Come here. Tom lalu didekati seorang polisi yang lainnya, yang bernama Washington. Ia seakan menyalahkan Tom yang langsung menembak mati para penculik. Tidak menahan lalu menyidangkan mereka. Kapten Jack datang lalu melerai mereka berdua. Tom, come on, let's get you out of here. Tom pun pergi ke rumah sakit. Di sana ia didatangi seorang atasan dari kepolisian yang bernama Kapten James. Dan Tom diminta untuk menghubunginya jika ada sesuatu. Tom lalu menunggu Grace, yaitu perawat yang bekerja di rumah sakit itu, yang tidak lain adalah kekasihnya. Keesokannya, Tom diinterogasi atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia ditembaki ketika masuk ke dalam TKP, lalu ia membalasnya dan penculik pun tewas. Setelah diinterogasi, Tom mendatangi ke acara syukuran Kapten Jack karena ia sebentar lagi akan naik jabatan, karena divisinya dapat memecahkan sebuah kasus. Ternyata di acara tersebut hadir pula Washington. Kapten Jack berkata ia mengejar Tom karena ia yang terbaik dalam divisinya. Karena Washington sakit hati dikeluarkan dari divisi yang dipimpin oleh Kapten Jack, sehingga Tom naik pitam ingin menghajar Washington tetapi ditahan yang lainnya. Do not, and I repeat, do not hand Washington. We've been here before, haven't we? When the gates of hell opened up on you, Tom? Keesokan harinya, Tom membuntuti Washington pergi. Ia berhenti di sebuah minimarket lalu masuk ke dalam minimarket tersebut. Tom pun ikut turun dari mobilnya lalu masuk ke minimarket. Sebelum masuk, ia melihat dua orang berpenutup wajah di dalam mobil yang akan merampok minimarket tersebut. Lalu Tom menghampiri Washington yang ada di dalam minimarket. Washington mengira Tom akan menembaknya, lalu Washington memukul Tom. Kedua orang perampok masuk dan langsung menembaki penjaga minimarket hingga tewas. Lalu perampok menembaki Washington dan Tom. Tom pun membalasnya sambil bersembunyi. Tanpa sengaja ia menembak punggung dari Washington. Perampok itu pun menembak tubuh Washington tanpa ampun. Lalu perampok pun pergi. Tom mendekati Washington yang sedang sekarat. Polisi segera datang mengira Tomlah sebagai pembunuhnya. Tidak lama kemudian, Kapten Jack mendatangi TKP lalu melihat video rekaman dari CCTV. Ia menyalahkan Tom karena tidak mengikuti perintahnya untuk menjauhi Washington. What it looks like, what everybody sees. Direct order. Stay away from it. Kapten Jack meminta senjata api yang Tom miliki. Detektif Clady juga menyalahkan Tom atas kejadian ini. Jika dari DEA melihat video rekaman ini, Tom bisa dapat sanksi bahkan dipecat dari kepolisian. Kapten Jack membuat skenario disk tidak dimasukkan ke dalam alat rekamannya, atau Tom datang pertama kali ke TKP untuk menyelamatkan Washington. Lalu Tom mengambil disk tersebut dan meninggalkan TKP.
Malam harinya Tom curhat kepada kekasihnya yaitu Grace bahwa Washington dulunya adalah sebagai rekan kerjanya sampai ia terkenal julukan si hitam dan si putih. Polisi kulit putih enggan membantunya karena dia hitam. Grace pun bingung kenapa para polisi itu dapat merubah ceritanya semudah itu. Tom menjawabnya karena dia dan rekan polisi yang lainnya dapat melakukan apapun yang mereka mau, walaupun itu tidak sesuai dengan faktanya. Keesokan harinya, Kapten Jack memberitahu Tom di berita tertulis polisi pahlawan datang terlambat menyelamatkan rekannya. Kini Tom dipindah tugaskan dari divisi yang dipimpin oleh Jack. Tugasnya hanya melakukan wawancara pelapor dan mencatat, lalu meneruskan kepada divisi propos. Tom menjalani tugas barunya di divisi yang berbeda. Menanggapi berbagai keluhan dari para pelapor, ia merasa bosan dengan tugas barunya tersebut. His badge number. See his name tag. Not with his boot on my throat. Kapten James mendatangi meja Tom, lalu mengajaknya makan siang. Di sana Tom diinterogasi oleh Kapten James dan ditanyakan mengenai video rekaman CCTV yang menghilang. Kapten James mengancam akan menghabisi dari divisi yang dipimpin oleh Kapten Jack. Kapten Jack lalu mendatangi ruangan dari James, dan ia marah-marah dan menanyakan maksudnya mengajak Tom makan siang. Tom is a damn fine cop. To open a case on me or anybody in my unit, he would laugh you out of his... Di acara penguburan Washington, kepala polisi dan yang lainnya memberi penghormatan kepadanya. Tom mendatangi Diskan yang menangani kasus dari Washington. Ia menanyakan apakah akan mewawancarai dirinya mengenai kesaksiannya di TKP, lalu bertanya berapa jumlah peluru yang ada di dalam tubuh Washington. Tetapi Diskan tidak menjawabnya. Tom pun mendatangi ruang autopsi dan menanyakan dokter yang ada di sana bahwa ditemukan 3 peluru yang bersarang di tubuh Washington. 1 peluru ditemukan di tulang belikat dari Washington dan fatal menyebabkan kematian. Tidak lama kemudian Diskan datang untuk mengambil bukti dari balistik tersebut. Diskan berkata polisi berhasil mengidentifikasi 2 orang penembak dari Washington yang bernama Fremont dan Koch karena lab menemukan liur dalam rokok dan ikat kepala di luar toko. Fremont and Coates. Washington kicked loose the very guys who whacked him. Malam harinya, Tom mendatangi rumah Kapten Jack. Ia meminta untuk dipindahkan kembali ke posisi sebelumnya agar ia bisa menghabisi pembunuh dari Washington. Tetapi Kapten Jack sepertinya tidak mau. No one's gonna fuck with me, Jack. You're not listening to me. You're not. You know this. You know all this. Tom dan Diskan mendatangi kediaman dari Fremont dan Koch, tetapi tidak ada di rumah. Mereka berdua melihat di seberang rumah Fremont dan Koch ada sekelompok orang sedang berkumpul, dan salah seorang berlari, lalu Diskan mengejarnya. Dari orang tersebut dapat sebuah nama yaitu Grill. Tom dan Diskan lalu mendatangi rumah Grill. Tom menghajarnya dan menanyakan Fremont di mana berada, lalu membawanya ke kantor polisi. Di kantornya, Clady mendatangi Tom, lalu memberikan sebuah kantong kecil yang isinya sebuah peluru hasil dari autopsi Washington. Clady meminta Tom untuk menutup kasus penembakan tersebut. Mereka berdalih melindungi Tom. Tom mendapatkan telepon dari Grill. Ia diberikan sebuah nama dari Grill, yaitu Scribble, yang nama aslinya adalah Winston, dan Grill meminta Tom untuk segera membebaskannya. Diskan dan Tom pergi untuk menangkap Scribble. Mereka tiba di parkiran. Scribble sedang berada di atas mobilnya. Tom mendekatinya lalu menanyakan di mana Fremont dan Koch berada. Little bit ass house way up in the hills. That's it. Show me. You expect me to leave my car in the hood, man? Lalu mereka bertiga pun pergi. Scribble menunjukkan rumah di atas bukit. Ia hanya sekali pernah berbisnis dengan keduanya. Mereka pun sampai di rumah tersebut. Tom dan Diskan memasuki rumah, lalu menemukan jejak yang ternyata berujung pada mayat yang dikubur dalam tanah. Mereka pun menggali lubang tersebut dan menemukan 2 mayat di dalamnya, yang ternyata adalah mayat Fremont dan Koch. Mereka berdua heran siapakah yang membunuh Washington, padahal Fremont dan Koch sudah mati sejak lama.
Tom lalu mendatangi rumah istri dari mendiang Washington. Ia menyerahkan disk video rekaman dari penembakan suaminya dan ia berjanji akan memburu si penembak tersebut. Lalu Tom dan Diskan bertemu di kantornya. Mereka membawa senjata yang mereka butuhkan lalu pergi. Di parkiran bertemu dengan Kapten James menanyakan Tom dan Diskan selalu terlihat berdua. Sesampainya, Scribble sudah menunggu mereka berdua, lalu mengantarkan ke dalam rumah. Di dalam ada 2 orang yang siap untuk melakukan bisnis narkoba. Dan ternyata 2 orang tersebut mengenali Tom. It's the same motherfucker that was in the market the day we pushed Washington's wig back. Back for that sorry ass nigga, Detective Ludlow. Dan mengetahui mengenai peristiwa di toko di mana Washington dibunuh mereka berdua. Dan mereka juga mengetahui maksud kedatangan Tom ke rumah itu. Seorang dari mereka menembak Diskan tepat di lehernya, lalu mereka pun saling tembak. Scribble disuruh menembak Tom oleh seorang penjahat itu, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Ia pun ditembak sampai mati. Tom berhasil menembak salah seorang dari mereka berdua, lalu berusaha melumpuhkan seorang lainnya. Tom mendorong lemari pendingin ke arah orang itu lalu menembaknya. Diskan pun tewas, nyawanya tidak dapat terselamatkan. Tom lalu pergi ke rumah Grace. Di dalam berita, Tom sedang menjadi buronan karena ia telah menembak 2 orang polisi yang sedang menyamar. Dan ia juga sedang tidak dalam tugas. Grace mencegah Tom untuk pergi dari rumahnya karena Tom sedang ada dalam masalah besar. Ia tidak mau melibatkan Grace dalam kasus ini. Datang detektif Santos dan Dante lalu memborgol Tom. Mereka pun membawanya, tetapi Tom tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan ke arah yang berbeda. Di tengah jalan mereka membahas tentang Washington. Ternyata hanyalah rekayasa. Santos dan Dante mengambil sampel DNA dari Fremont dan Koch. Lalu Dante dan Santos keduanya membawa mereka berdua ke rumah di bukit dan menembak kepalanya di sana lalu menguburkannya. Dan menaruh sampel DNA tersebut di depan toko TKP Washington ditembak. Tom pun baru menyadari di balik semua ini adalah perbuatan kaptennya sendiri, yaitu Jack Wonder. Penembak Washington sebenarnya adalah 2 orang polisi kulit hitam yang telah dibunuh oleh Tom sebelumnya. Tom diam-diam membuka borgolnya lalu memasukkannya ke dalam mulut Dante. Mobil mereka pun menjadi oleng lalu mengalami tabrakan. Tom kembali di borgol. Mereka berada di rumah di atas bukit saat ini, tempat Fremont dan Koch dibunuh oleh kedua polisi itu. Dante dan Santos mempermainkan Tom sedang merangkak, mereka berdua menembakinya. Tom menuju lubang di mana mayat Fremont dan Koch berada. Dante lalu menghampirinya. Lalu Tom mengambil sekop dan memukul kepalanya hingga ia terjatuh. Dan mengambil pistol Dante untuk menembak Santos, mereka pun berdua tewas. Tom mengemudikan mobilnya ke rumah Linda, mantan istri mendiang Washington. Rupanya Linda sedang dianiaya oleh Clady yang mencari disk rekaman CCTV. Tom mendorong Clady hingga terjatuh, memborgol tangannya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Go, cop killer. Tom pun datang ke rumah Kapten Jack seolah tidak mengetahui yang terjadi sebenarnya, lalu menyarankan menghubungi Clady. Ternyata handphone milik Clady dipegang oleh Tom. Jack mengirimkan pesan bahwa Tom ada di rumahnya untuk segera dibunuh. Ternyata biang keladi dari semua rentetan kejadian didalangi oleh Jack. Demi karir dan uang, ia menggunakan segala cara untuk meraihnya. Mereka berdua lalu berkelahi. Tom dapat melumpuhkan Jack dan memborgol tangannya di tangga. Lalu Tom membongkar dinding dari rumah Jack, yang isinya banyak uang di dalam tembok tersebut. Jack berdalih untuk melindungi semua tim di unitnya, ia menggunakan uangnya sendiri. Oleh karena itu, ia melakukan hal ini. Lalu Tom pun menembak Jack, dan Jack pun tewas di tempat. Datang Kapten James dan anak buahnya, yang ternyata ia telah mengetahui semuanya kebusukan dari Jack dan detektif yang lainnya.
Tidak ada yang berani dengan Jack, orang besar dengan rahasia yang besar juga. Oleh karenanya James diminta bantuan oleh kepolisian untuk menghancurkan Jack. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.